Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga di jam ke berapa ini? Jam ke-6 ya? Di jam ke-6 ini semoga kalian tetap semangat ya. Kalian udah makan siang? Udah belum? Udah ya, harusnya udah. Jangan sampai karena udah makan siang kalian malah jadi lemes, jadi ngantuk. Siapa yang ngantuk coba pengen tahu? Kenapa ngantuk? Duka. Tapi tidur aman malam? Aman, alhamdulillah ya. Kalian ingat ya, kalian belajar di sekolah itu dari jam 7 sampai dengan jam 15.30 ya. Kalian harus bisa menjaga kondisi kalian. Makan yang teratur, istirahat terutama nih. Anak-anak zaman sekarang kalau malam biasanya suka ngapain? Begadang. Apa yang kalian lakukan coba begadangnya? Overthinking. Oke, scrolling IG ya. Belajar kimia itu teladan banget, mantap ya. Kalian harus bisa mencontoh itu sesuatu walaupun hanya sekedar pencitraan mungkin, tapi itu udah menjadi suatu contoh yang baik ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kalian hanya main game aja nih seharian kalian nanti pulang sekolah. Walaupun sebetulnya itu sebagian dari entertainment kalian ya. Kalian perlu menghibur diri kalian sendiri supaya kalian tetap bahagia selama belajar di sekolahnya. Oke, itu cukup pendahuluannya aja ya. Nah, sekarang Bapak sebelum kita mulai mau mencek kehadiran kalian dulu ya. Siapa aja yang nggak hadir hari ini? Banyak. Rafis kenapa? Sakit. Dia agak sering sakit ya. Kenapa itu? Udah pernah dijenguk? Kalau lagi sakit? Gak mau dijenguk? Oh, mau dijenguk malah dianya datang. Alhamdulillah ya. Jadi gak keluar dana. Oke, siapa lagi selain Travis? Dela izin. Izin kemana katanya? Di rumahnya di Raja Desa. Oh, dia rumah aslinya di Raja Desa. Di sini ngekos? Ngekos. Sekarang hari Senin mungkin. Oh iya, kemarin weekend ya pulang. Rencananya kapan katanya? Udah ditanya kapan balik lagi ke sini? Oh, mamanya sakit. Oke, semoga lekas sembuh ya mamahnya Dela. Siapa lagi? Ya, Paujan, Irfan. Itu pada kemana? Dispen apa? Bola sepak, bola ya, maksudnya bola lapang besar bukan futsal. Mau ada kejuaraan atau apa? Iya. Kejuaraan apa lagi? Oke, siap ya. Semoga bisa meraih prestasi di bidang tersebut ya. Kalian juga pasti punya bakat dan minatnya di bidangnya masing-masing ya. Kalian nggak bisa dipaksakan kalian bisa main bola ya, belum tentu. Setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Kalian nggak perlu menggali itu ya. Nah, ini Bapak mau share dulu presentasinya. Nah, ini presentasi atau materi yang akan kita bahas hari ini. Itu terkait perhitungan titik impas. Sebelumnya nih ya, kita ingat-ingat kembali nih. Sebelumnya kalian udah merencanakan mau bikin apa dan kalian sudah membuat produknya apa gitu ya. Jadi kalian udah tahu nih produk yang mau dibikinnya atau bahan-bahan yang dibutuhkannya itu apa aja udah diketahui. Nah, sebelumnya kalian juga di semester sebelumnya udah pernah membahas tentang perhitungan titik impas. Coba ada yang masih ingat gak? Kira-kira perhitungan titik impas itu apa? Bapak gak akan nunjuk, siapa aja yang mau? Siapa? Iya, perhitungan titik impas itu BEP. Atau panjangannya apa dari BEP? Ya, break even point. Atau apa artinya? Gimana Pandu? Gak apa-apa. Namanya juga ini awal pelajaran. Kita kan belum tahu, kita belum belajar. Gak apa-apa kalau salah. Jadi berapa banyak kita harus menjual untuk menutupi modal? Oke, menutupi modal. Seberapa banyak produk yang harus terjual supaya menutupi modal? Apakah itu udah betul atau belum? Mari kita lihat ya dari pembelajaran ini. Nanti kita
akan belajar perhitungan titik impas dari awal sampai akhir. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini, ada 6. Mulai dari kalian memahami apa itu break even point. Tadi udah disampaikan menurut Pandu seperti itu ya. Kemudian nanti kita akan membahas tentang fixed cost atau biaya tetap, variable cost atau biaya tidak tetap. Kemudian HPP per unitnya. Kemudian ada harga jual per unit. Dan nanti akan ada menghitung break even point atau titik impas. Nah, ini ada 6. Kalian harus bisa melaksanakan ke-6-6-nya ya. Supaya nanti produk yang kalian bikin, yang kalian ciptakan, itu harga jualnya tepat. Dan ketika dijual, targetnya itu jelas, harus berapa yang terjual supaya kalian bisa balik modal. Dan kapan dapat keuntungan itu bisa kita ketahui. Seperti itu ya. Nah, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, ini ada sebuah video. Siapa ini? Bapak juga nggak tahu ya. Kita simak aja dulu. Apa coba ini yang dijual? Tunggu sebentar ya. Bapak harus sambil share screen biar kelihatan ke zoom-nya. Nah, kalian nggak perlu tahu ini siapa ya. Yang penting kalian terlihat profesinya sebagai apa itu. Apa yang dia jual? Minuman ya. Tadi di depan itu ada angka-angka. Ada angka apa aja coba? Kita rewind ya. Oh, ini ada nih. Kalau toples, meja, payung, itu biaya apa menurut kalian? Biaya tetap atau tidak tetap? Oke, ada yang jawab tidak tetap, ada yang jawab tetap. Oke, nanti kita simpulkan di belakang ya. Kita simak dulu. Nanti sambil mengingat ya, sambil nonton video, sambil Bapak sampaikan juga, nanti tanggal 19 Desember kalian akan ada expo nih. Nah, ini gambaran kalau di tempat jualan tuh kayak gini ya. Nanti kalian ketika expo nanti, dekorasinya harus menarik ya. Dan yang kalian jual nanti makanan dan minuman ya. Yang wajibnya satu makanan dan satu minuman. Kalau lebih dari itu menjadi nilai plus buat kalian. Itu untuk nanti expo, ini sekedar informasi aja. Nah, ini semua hal yang dibutuhkan dalam usaha itu diidentifikasi, dihitung berapa aja biaya yang dikeluarkannya. Kalau itu totalnya 1.700.000 ya. Lapaknya itu juga termasuk apa coba? Kalau lapak, sewa lapaknya, biaya tetap atau biaya tidak tetap? Oke, nanti kita coba simpulkan ya. Nah, ini walaupun kita lagi nggak bahas tentang penentuan lokasi jualan, ini dibahas di sini. Jadi di mana lokasi penjualan itu juga salah satu kunci dalam keberhasilan tingkat penjualannya ya. Ketika kita menempatkan diri atau menjual di tempat yang memang ramai lalu lintasnya atau lalu lalang orangnya bagus, itu akan ramai juga penjualannya. Nah, ini ada satu toples 30 liter. Itu bahan-bahannya ya. Kalau bahan-bahan itu termasuk ke dalam apa? Biaya tetap atau biaya tidak tetap? Biaya tetap, biaya tidak tetap. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Masih ada perbedaan nih, berarti ada yang harus kita luruskan supaya kita sama-sama paham hal yang sama ya. Oke, sudah aja dulu.
Nah, dari video ini, kalau di pertemuan sebelumnya Bapak melemparkan kertas kan ya untuk menjawab pertanyaan. Sekarang pun sama ya, kita main snowball dulu ya. Nanti aturannya gini, orang pertama Bapak yang lempar. Siapapun yang kena, dia jawab. Pertanyaannya akan ditampilkan di sini. Nanti orang selanjutnya ditentukan oleh orang yang tadi menjawab pertanyaan tersebut. Nanti ngelempar dan siapapun itu silahkan jawab ya. Siap? Siap. Oke. Bapak dari mana ya? Dari sini aja. Ini agak besar jadi lumayan bisa agak jauh. Oke, itu baru pada datang. Silakan masuk. Faujan, Rafis, Andra. Habis dari mana? Sini dulu, ke depan dulu. Ke depan dulu, sini. Menghadap ke sini dulu. Coba. Menurut kalian nih, yang paling mencirikan sebagai pelajar yang mana coba yang bagus bajunya? Oh, nggak ada. Berarti kalau dari Andra, apa yang harus diperbaiki dari pakaiannya? Baju. Oke. Dasi. Lalu? Oke, silakan perbaiki di belakang. Ya, di belakang perbaiki. Kalau dari Travis gimana? Dasi. Oke, silakan. Perbaiki bajunya, rapikan. Udah rapi ya. Kalau dari Faujan? Topinya topi apa ini? Oke, bukan topi sekolah. Lalu gimana bajunya? Oke, kalau siswa yang baik seperti apa bajunya? Oke, silahkan. Perbaiki ya. Perbaiki di belakang ya. Gimana Andra, Travis sudah diperbaiki bajunya? Sudah dimasukkan? Yang rapi dong belakangnya Andra. Nah, biar ganteng, Andra. Oke, siap ya. Kita lempar ini. Enggak akan dekat mah. Ini mah jauh. Siap. 1, 2, 3. Siapa yang dapat? Cipa. Mana. Siva sini ke depan Siva. Kita ke depan sini Siva. Nah, ini pertanyaannya udah di depan nih. Silakan coba Siva baca. Bagaimana coba? Dihitung dari modal. Bagaimana seorang pengusaha menentukan harga dari produk yang dijual? Dihitung dari modal. Memangnya modal apa aja yang harus dihitung menurut Siva? Bahan, barang, terus pokoknya modal dari keseluruhan. Modal dari keseluruhan. Lalu dari modal itu, cara menentukan harga jualnya gimana kira-kira? Kan modal tuh banyak. Misalkan bikin cireng nih. Kalau bikin cireng kira-kira modalnya apa aja? Tepung, terus minyak, terus gas, terus penyedap rasa. Udah cukup belum? Cukup. Itu kan banyak ya. Kalau di total besar. Kalau cireng berapaan? Di kantin? 2003. Nah, gimana caranya dari sekian harga yang banyak itu menjadi 2003? Dihitung. Jadinya jadi berapa? Iya. Ditentukan. Oke, silakan duduk. Terima kasih Siva. Belum. Kita lempar dulu ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Siva. Terima kasih ya. Nah, sekarang silakan lempar Siva. Mau merem, mau menghadap ke belakang, silakan. Silakan lempar Siva, ayo. Masa mau Siva lagi yang jawab? Arlin. Oke, Siva terima kasih. Arlin silakan ke depan Arlin. Nah, silakan dibaca pertanyaannya Arlin. Seperti apa yang menentukan suatu usaha mengalami kerugian atau keuntungan? Kalau begini
Oke, gimana yang lain udah sependapat dengan pendapatnya Arlin? Udah, berarti udah semuanya sudah sependapat dengan Arlin dan terima kasih untuk Arlin. Beri tepuk tangan dulu ya. Tadi udah. Sekarang Arlin silakan lempar dulu. Silakan, dia nih. Pertanyaannya belum diganti. Oh, udah habis ternyata pertanyaannya. Oke, pertanyaannya gini aja. Ya. Gini, ya nih. Tadi pertanyaan yang pertama tuh ke Sipa ya. Sipa Bapak bertanya tentang bagaimana seorang pelaku usaha untuk menentukan harga jual. Tadi dari modal-modal kemudian dihitung dan dihasilkan atau dihitung ditentukan gitu ya. Terus kata Arlin terkait kondisi seperti apa suatu usaha mengalami kerugian dan keuntungan, itu kalau balik modal itu ketika penjualannya udah bisa menutupi modal. Sementara kalau sebaliknya itu masih dikatakan rugi. Kalau Yani nih, pertanyaan gini Yani. Kalau misalkan menurut Yani nih, ketika harga produk yang Yani jual itu lebih mahal dibandingkan harga pasaran yang ada, itu merupakan hal yang bagus atau enggak menurut Yani? Menurut Yani aja, bebas jawabannya. Nggak ada benar, nggak ada salah. Menurut aku semua kualitas dari bahan yang kita buat. Iya. Kan kayak di pasaran kan ya Pak. Kadang bahannya nggak berkualitas tinggi gitu. Ya. Harganya lebih murah. Kalau lebih mahal mungkin dari kualitas bahannya. Oke. Bisa memberikan contoh nggak? Contohnya apa produk? Kayak roti. Roti. Kan roti biasanya kalau pasaran mah roti-roti tepung roti biasanya tepung sakalawadan. Iya, terus? Lebih ngerasa lebih enak, lebih betah. Oke. Kalau Tepung yang bermerek gitu ya. Oke, terus? Harga jualnya berapaan? Kalau yang pakai tepung biasa sama tepung segitiga itu selisihnya berapa? Yang pernah Yani beli? Oh, 2.000 3.000 bisa ya. Kalau yang tepungnya bagus? Oh, 5.000 ke atas. Oke. Siap. Yani beri tepuk tangan untuk Yani. Oke, terima kasih Yani ya. Jadi itu semua memang betul ya. Tadi di video kita udah menyimak ada variable cost, ada fixed cost. Yang namanya variable cost itu biaya yang berubah-ubah tergantung jumlah produksi. Kalau yang fixed cost itu biaya yang tetap, berapapun produksinya bayarnya tetap segitu. Produksinya banyak, tetap segitu. Produksinya nol bahkan nggak produksi sama sekali itu tetap segitu. Iya, tetap bayar. Contohnya, biaya tetap tadi apa? Yang sewa lapak, itu biaya tetap. Mau dia jualan, mau enggak, kalau udah sewa, bayar di awal, itu udah tetap keluar ya. 1 bulan sewa misalkan 1 juta. 1 juta dibagi 30 sekitar 30.000 setiap harinya. Ya. Nah, itu berarti kalaupun dia nggak jualan, 30.000 harus tetap keluar, karena hitungannya 1 juta per bulan. Kayak gitu. Terus ada juga payung, meja, itu biaya apa? Biaya tetap juga, ya. Karena berapapun produksinya, mau banyak, mau sedikit, maksudnya tuh, misalkan dia udah nyiapin 4 toples nih. Kalau produksinya cuma setengah toples sama full toplesnya, biaya tetapnya, biaya untuk beli toplesnya sama aja, ya. Beda kalau dia mau ekspansi, beda lagi itu ceritanya, ya. Pengembangan bisnis, itu beda lagi ceritanya. Terus biaya tidak tetapnya kayak mangga, terus alpukat, terus SKM, yang kayak gitu-gitu bahan-bahannya itu adalah biaya tidak tetap. Seperti itu ya. Ini siang kayak gini cuacanya panas banget ya, lumayan ya. Bapak berkeringat sekali nih. Ini hasil karya kalian yang sudah Bapak rekap ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang silakan kalian duduk per kelompok dulu.
Yang satu kelas dibagi 4, sok silakan duduk aja per kelompok. Silakan duduk per kelompok dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berempat kelompok, empat kelompok. Oke, udah. Nah, ini sekarang ada pertanyaan lagi nih. Tadi terakhir siapa? Yani. Yani lempar Yani. Yang paling dekat siapa? Travis. Sini Travis, depan Travis. Gimana? Ya, sok. Silakan. Jawabannya bagaimana Travis? Ya, gimana? Sebagai seorang Penjual. berarti kita harus lebih memasarkan produk, Pak. Memasarkan produk. Ya, jadi supaya terjual lebih banyak. Nah, gini pertanyaannya. Kan tadi memasarkan produk supaya terjual lebih banyak. Tadi kan pertanyaannya untuk mengetahui target penjualan. Gimana cara tahunya? Kan tadi kita memasarkan supaya misalkan pakai promosi ataupun yang lainnya itu supaya penjualannya gampang. Nah, tadi balik modal terkait pertanyaan ke Arlin, kapan harus balik modal atau kondisi seperti apa? Nah, itu adalah tergantung target penjualannya tercapai atau belum. Nah, untuk menentukan target penjualannya gimana kira-kira Travis? Belum tahu? Oke, siap Bapak. Tetap semangat Travis ya. Silakan duduk ininya udah sama Bapak. Terima kasih Travis. Tepuk tangan dulu untuk Travis. Nah, berhubung memang masih banyak pertanyaan ya. Itu tadi pertanyaan terakhir tadi, kita cari tahu nih. Pasti sebagian dari kalian ada yang udah tahu. Bagi yang belum tahu, silakan baca-baca kembali bukunya ataupun searching dari internet ya. Nah, berhubung sekarang kalian sudah duduk berkelompok, berdasarkan tadi hasil karya kalian yang sudah kalian lihat, hari ini, seperti judul materi ini, kita akan menghitung break even point-nya atau titik impasnya. Yang diawali dengan menghitung fixed cost-nya, variable cost-nya, HPP per unit, kemudian harga jual per unit. Yang nantinya akan kita hitung break even point dari setiap produk. Nah, ini kalian kalau masih belum tahu, nanti kita ikuti bareng-bareng aja. Bapak bagikan ininya dulu ya, ke barisan orang paling depannya. Oh, Bapak printnya lebih ya? Nah, silakan kalian buka. Duduknya silakan meriung per kelompok dulu. Meriung, apa ya? Berkumpul. Kenapa? Boleh. Sudah duduk per kelompok? Sudah ya. Ini Ayu formasinya gimana? Ya udah nggak apa-apa, bebas. Oke ya. Masing-masing kelompok sudah memegang ini. Ini terdiri dari 6 lembar kerja. Dari halaman yang pertama yang ini sampai dengan yang ini ya. Pastikan setiap lembarannya ada ya. Insya Allah ada semua. Ini adalah lembar kerja atau langkah-langkah yang harus kalian tuntaskan sesuai dengan tahapan tersebut ya, dari awal sampai dengan akhir.
Nah, semua tahapan ini kita selesaikan dalam hari ini aja ya. Jadi hari ini semuanya harus beres. Gimana kira-kira? Bisa? Sanggup? Sanggup ya. Nih Bapak lihatkan kembali nih ya, barangkali kalian lupa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini kalian dari hasil produk kalian tentukan lembar kerja pertama nih ya. Kalian tuliskan biaya tetap apa saja yang sekiranya kalian butuhkan untuk membuat ini. Ingat, biaya tetap itu terkait alat-alat kalau untuk kerajinan ya. Silakan tuliskan. Ini nggak harus sampai full ya. Kalian sekiranya yang kalian butuhkan aja. Tuliskan. Yang ini itu botol pakai jerami. Rami. Kalau rotan lebih besar. Iya. Silakan lembar kerja 1 kalian isi, diskusikan dengan teman-temannya. Tunggu sebentar ya. Bapak cek dulu. Nih, kalau kalian masih bingung, fix cost tuh ini. Kalau pada umumnya kayak tadi ada gaji karyawan, sewa tempat, biaya penyusutan. Ini pada umumnya itu. Cuman kalau untuk kerajinan skala kecil, kalian cukup hal-hal yang kalian butuhkan aja, peralatannya aja. Biaya yang harus tetap dikeluarkan dengan nominal yang sama. Misalkan kalian butuh alat lem tembak, nah si tembakannya gitu, atau cutternya butuh 1 kan ya. Itu kan lama kelamaan akan rusak. Kalau udah beberapa kali produksi bakal rusak, bakal karatan atau bakal kumpul. Nah itu dihitung, itu biar tetap masuknya. Seperti itu. Jadi sekarang kalian tuliskan alat-alat apa aja yang kalian butuhkan. Silahkan tulis. Bapak akan memantau sambil menilai kelompoknya. Ingat ya, yang dinilai itu ada nilai sikap kalian, ada nilai keterampilan kalian, sama ada nilai pengetahuan. Kalau nilai pengetahuan nanti kita akhiri dengan kuis nantinya. Ya, kenapa? Iya bisa. Itu nanti bahan. Itu mah di LK yang kedua, lembar kerja kedua. Kalau itu alat-alatnya aja. Alat untuk bikinnya kayak buat alat untuk ngelemnya pakai apa? Kalau pakai lem tembak berarti ada alatnya kan. Kalau pakai lem aja berarti nggak butuh alatnya. Ya. Alat. Nanti giliran ya. Alat aja. Nanti bahannya ada di sini. Di lembar kerja yang kedua. Iya. Ya. Ya, pakai apa coba? Pakai gunting juga bisa. Iya, kuat kok. Malah lebih susah. Ya bisa sih, cutter pisau yang kuat. Enggak. Gimana tadi kelompoknya ini? Oh, mau lihat ini doang. Oke, silakan. Ini kelompok 4 ya? Gimana? Udah ditentukan? Lem Fox, gunting. Oke, bisa. Sebenarnya lem Fox itu masuknya ke bahan deh. Soalnya itu kan kita pakai. Kalau sesuatu yang kita pakai nantinya habis, itu bahan. Buat ngegunting-gunting? Oh udah gunting. Terus untuk
potong cutter mungkin perlu. Ya, kenapa? Bisa pakai rotan, ya rotannya dilem. Ya, cermin itu. Lihat sini kira, biar lebih jelas. Itu cermin. Gimana kelompok 1? Coba stick es krim masuknya ke bahan atau alat? Oh, kalian udah ngerjain yang kedua? Masya Allah, mantap sekali. Yang ini udah selesai, Bapak mau nilai dulu nih. Oh, selesai itu. Iya. Kalau udah beres boleh lanjut. Total dulu. Alat, lem tembak, lem. Nah, lem tembaknya kira-kira menurut kalian masuk ke biaya tetap atau tidak tetap kira-kira? Bakal habis nggak kalau dipakai lem tembaknya? Yang nomor 2 nih. Kalau dipakai bakal habis nggak? Habis. Berarti kalau habis ya tidak tetap. Kalau produksi semakin banyak kan butuh bahannya makin banyak si lemnya. Seperti itu ya. Secukupnya kalian aja. Oke ya, fix cost-nya. Ini kelompoknya itu ada Eka, Dina, Ice. Oke, silakan lanjutkan ke yang kedua ya. Kelompok 2. Gimana? Udah sampai mana? Kayu, paku, bentar. Biaya tetap sama tidak tetap, ini ya. Biaya tetap itu biaya yang bakal dikeluarkannya itu setiap periode gitu, panjang. Misalkan sewa lapak. Atau misalkan mau produksi atau enggak, seperti tadi pengertiannya ya. Jadi kalau mau produksi atau tidak, itu biayanya tetap harus dikeluarkan. Kalau kayu, paku, itu kan terkait bahan-bahan yang dikeluarkan ya. Semakin banyak produksinya, butuh kayunya semakin banyak. Betul gak? Kira-kira menurut kalian, itu termasuk mana? Biaya tetap atau tidak tetap? Biaya tidak tetap. Berarti kayu, paku, lampu bohlam, amplas, kira-kira menurut kalian, itu masuknya kemana? Biaya tidak tetap. Terus kalau yang masuk ke biaya tetap kalian apa? Masa dindingnya? Alat untuk motongnya apa misalkan? Itu kan ada bisa. Kalian boleh searching. Kalian yang nggak tahu harga-harganya boleh searching di internet ya. Transportasi itu tergantung untuk beli apa itu? Untuk beli bahan gitu. Itu ke biaya tidak tetap. Di ini nih, kalau mau searching harganya di yang shoppingnya. Nah, di sini nih. Nanti muncul harga-harganya. Nah. Tuh, dia tahu betul. Andrian tahu. Tuh, 25.000 betul. Ini udah hatam banget. Masya Allah. Mantap. Berarti belum selesai ya, silakan kalian lanjutkan. Bapak mau melihat kelompok selanjutnya dulu. Kelompok 3.
Kelompok 3 terkait cermin yang dihiasi rotan ya. Gunting 1 buah, pistol tembaknya. Oke, siap, mantap. Ada lagi? Boleh, silakan tulis. Pisau doang. Pisau. Apa? Iya. Kuas, oke. Nah ini kalian udah betul itu. Itu termasuk biaya tetap semua. Jadi biaya tetap itu biaya yang dikeluarkan misalkan kalau industri besar atau pabrik besar gitu ya, mesin-mesin kayak gitu. Catnya nanti ke bahan. Kalau cat dipakai itu bakal berkurang nggak? Berkurang. Berarti sesuatu yang berkurang tergantung jumlah produksinya itu biaya tidak tetap. Kalau amplas kalau dipakai bakal berkurang nggak? Berkurang. Nanti bakal habis kan amplasnya. Itu bahan nanti. Ya? Jadi ditulisnya izinan atau semuanya? Misalnya Nanti yang kalian produksi berapa, sesuaikan aja. Kalau misalkan dengan bahan-bahan segini menghasilkan berapa, tulis aja nanti di selanjutnya. Gimana? Nanti Bapak bahas yang bagian itu. Yang ini dulu, fix source-nya dulu, Bapak mau nilai. Berarti ada cutter dan gunting. Oke, yang tidak tetapnya coba. Oke, siap. Kelompok 4 ya. Ayu, Dinda, Tias, Faujan, Andra, iya sip, mantap. Travis, Yani, Yuni. Gimana? Boleh kalau memang diperlukan? Nanti biaya tidak tetap. Kalau sekiranya itu mau diperhitungkan, soalnya gini nih, kalau kalian nanti berwirausaha, hal sekecil apapun harus diperhitungkan. Jangan sampai kalian berwirausaha kayak misalkan tenaga kalian nih nggak dihitung, malah jadi capeknya aja gitu yang didapat. Itu nanti biaya tidak tetapnya juga. Biaya tetap kalau kalian mau bayarnya sebagai gaji. Kalau sebagai upah itu biaya tidak tetap. Jadi kalau bedanya gaji sama upah apa coba? Orang nih kerja gajian. Apa berarti? Nah, gaji mah per bulan. Kalau upah mah bisa per hari. Jadi upah tuh tergantung dikerjain atau enggak nih. Kalau kalian misalkan produksi nih hari ini dikasih upah kayak gitu. Kalau besoknya enggak ya enggak dikasih. Kalau gaji mau kerja, mau produksi mau enggak tetap dibayar. Iya. Per kilo, per meter, per kilo biasanya. Iya. Biaya tidak tetap ya. Gimana? Ada yang perlu dibahas? Ingat, dalam berwirausaha itu kita mikirnya jangan cuma pada saat itu aja ya. Harus bisa mikir panjang. Tentang mengembangkan usaha juga harus dipikirkan. Nah, sebagian kecil dari hasil penjualan dari laba itu harus disisihkan untuk pengembangan usaha. Jangan sampai kalian udah wirausaha 10 tahun malah
usahanya tetap gitu aja. Harus terus berkembang. 8.000. Bisa. 8.000 itu per produksi. Ini kalian kalau menghitung ini nih, stick es krim 15.000 itu untuk satu atau untuk berapa? Untuk satu. Berarti kalian dibayar 8.000 untuk satu. Misalkan satu harinya bisa, nah kayak gitu. Kos 10.000, upahnya kan 8.000. 8.000. Oh, 4 orang. Oke, siap. Udah, sok tinggal jumlahkan. Variabel cost beres berarti ya. Variabel cost kalian udah beres? Oke, itu udah. Kelompok 3 gimana? Variabel cost sedang disusun ya. Variabel cost kalian gimana? Udah ya. Tadi tuh bingung kalian yang di sininya atau nggak bingung? Oh, udah siap. Berarti kelompok 1, 2, dan 4 udah beres ya. Kalau Bapak lihat itu udah sesuai. Tinggal yang ini nih. Coba Bapak mau cek ini ada kesulitan apa nih dalam menentukan variabel cost-nya? Cari harga dari rotan sama lemnilinnya. Itu kalian bisa searching aja di Google Shopping. Nah, itu tergantung kalian dalam satu kali produksinya butuh berapa kira-kira. Anggap saja untuk memproduksi satu buah cermin itu kalian butuhnya misalkan enggak kebanyakan kos kilo rotan tuh. 500 gram berarti. Tadi kan ini 500 gram berapa harganya? Nah, berarti kalian 100 gram juga udah cukup. 100 gram. Atau 200. Seperempat lah, seperempat kilo. Iya, makanya itu kan nanti bisa diuji coba lagi. Sekarang sesuaikan aja dulu. Tadi misalkan 500 gram berapa? Nah, disitunya kasih keterangan 500 gram. Oke, sip. Nggak pakai kemasan, iya. Kalau nggak usah ya udah. Listrik termasuk nggak butuh, ya. Jadi itu masuk ke biaya tetap. Sesuaikan aja sama alatnya yang pakai listrik apa aja. Nah, ya itu nggak usah mahal-mahal. Ya udah nggak apa-apa kalau udah termasuk. Berarti semua udah beres ya biaya variabel cost-nya, fixed cost dan variabel cost-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Waktunya masih ada sekitar 1 jam lagi ya. 1 jam 45 menit lagi. Tadi kita kurang lebih mulainya jam 1:10 ya. Nah, perhatikan dulu sebentar. Semuanya perhatikan dulu sebentar. Mohon perhatiannya. Nah, tadi kalian semuanya, setiap kelompok, masing-masing kelompok sudah menghitung variabel cost atau biaya tidak tetap dan fixed cost atau biaya tetap ya. Nah, di sini ada HPP per unit atau harga pokok produksi per unitnya. Jadi modal untuk membuat satu buah produknya itu berapa?
Kalian tinggal membagi saja antara variabel cost dibagi jumlah produksinya. Kalian buka halaman di lembar kerjanya, halaman yang ketiga. Lembar kerja 3. Yang atas ini nih. Di situ ada instruksinya. Itu hasil bagi ya antara total biaya tidak tetap dan jumlah produksi berdasarkan biaya tidak tetap tersebut. Jadi kalian dilihat dari variabel cost yang kalian telah tulis itu kan ada nominalnya. Dari nominal tersebut itu menghasilkan berapa produk. Terus tinggal dibagi aja variabel cost dibagi jumlah produksinya. Coba sok silakan dihitung. Kelompok 1 gimana? Sambil Bapak nilai juga. Ini sedang mendebatkan apa aja ini? Listrik. Oke, gimana listriknya kenapa? Kan 20.000. Kali 20.000 sampai 40.000 sampai 20.000. Ya, enggak. Sok aja terus 20.000 aja. Ya. Enggak, ininya aja, yang ini aja. Ya, ini aja. Kalian yang menghitung HPP per unit, yang diambilnya variabel cost-nya aja ya, fixed cost jangan dibawa. Gimana? Ya. 21 dikurang 15 berapa? Dibagi 2,5. Nah itu impas rupiahnya 15.000. Bentar. Ini HPP per unit. 15.000 itu HPP per unit atau yang di LK1? Ya, total biaya tetapnya berapa? Oh memang 15.000? Oh yaudah, oke buka lagi. Oke, sip. 15.000. Ya. Harga jualnya 15.000 dibagi 21 berapa coba? Ya jadi 1 dikurang hasil bagi itu. Nanti ini dibagi hasil dibagi ini. Hasil kurang itu. Satu-satu ngitungnya satu-satu so. 15.000 dibagi 21. Ya. Sama dengan. Nah, 1 dikurang itu. Nulisnya coba -1 aja sok. Ya. Dikurang 1 maksudnya. Atau I-nya ditambahin. Nah, segitu 0,28 di sini. Ini sekarang 15.000 dibagi 0,28. Minusnya jangan dianggap ya itu yang itu. Tadi soalnya salah hitung mencet. Harus sama persis. Biar akurat. 15.000 dibagi itu. Yang mana kalian? HPP per unitnya? Nah, itu kita lihat yang tadinya. Mana halaman sebelumnya? Nah, dari bahan-bahan yang dituliskan ini, harga segini-segini itu, ini bisa menghasilkan berapa banyak produknya? Ya udah tulis. Dua tuh. Ubah juga jadi 30. Atau kalian sesuaikan harga. Apa?
Iya, segitu. Sok nanti Bapak jelaskan. Tulis aja dulu. Tuliskan aja dari 52.500 dibulatkan. Gimana ini? Udah sampai ending? Oke, udah sampai BEP ya. Nanti bentar bareng-bareng gitu. Ini udah, ini juga udah. Oke, siap. Perhatikan dulu ya. HPP per unit kalian udah semua. Sekarang harga jual juga kalian, Bapak tadi lihat dari kelompok 1, 2, 3, 4 udah juga ya. Yang ini gampang ya, tinggal kalian menjumlahkan dari persentase yang diharapkan. Nah ini nih, tadi Bapak melihat ada sedikit kendala di antara kalian ya. Ini perhatikan dulu sebentar. Jadi ini menurut yang teori yang sesungguhnya di dalam dunia usaha ya. Ini tuh break even point itu bisa dicari dengan mencari BEP unitnya atau berapa unit yang harus terjual supaya bisa mencapai titik impas. Atau bisa menggunakan rupiah. Ini Yani sedang apa sama Travis? Kenapa? Nah, di sini juga tadi selain break even point per unit, ada juga BEP rupiahnya. Jadi berapa rupiah yang harus diterima supaya bisa menandakan bahwa kita sudah mencapai titik impas. Yang pertama kalian mungkin agak mudah nih ya. Ini matematika dasarnya kita harus kuat nih ya. Sebenarnya ini hitungan sederhana ya. Kalau yang ini gampang mungkin ya. Yang ini nih, tadi ada beberapa yang bertanya tentang ini cara ngitungnya gimana. Kalau ada pengurangan dan pembagian yang didulukan yang mana dulu? Ya, kalian hitungnya yang bagi dulu. Kecuali kalau kalian hitungnya pakai scientific calculator ya, itu bisa langsung. Tapi hitungnya yang ini dulu aja, HPP per unit dibagi harga jual, lalu 1 dikurang hasil dari ini. Baru hasil dari ini nanti dibagi yang hasil itu. Kayak gitu. Nah, hasil dari yang ini itu menunjukkan rupiah. Rupiah yang harus dicapai supaya bisa menutupi fixed cost yang tadi. Gitu ya. Nah, sekarang kalian udah beres belum yang ininya, hitungannya? Belum. Bapak mau mengider lagi, mau keliling-keliling. Kenapa Travis? Yang mana? Terserah. Boleh pakai rupiah, boleh pakai persentase. Misalkan 16.000 misalkan, boleh kayak gitu. Atau mau 11.000, boleh kayak gitu. Atau mau pakai persen-persenan juga boleh. Yang penting harga jualnya udah rupiah betulan ya. Udah rupiah yang sebagai harga jual bener ya, yang ada keuntungannya di sana. Coba kelompok yang 1 dulu. Gimana? HPP BP unitnya 5, oke. Oke, masih ngitung, lanjutkan. Itu udah betul hitungannya ya. Ini yang ini udah betul hitungannya, tinggal kalian akurat nggak ini hitungannya. Kalau caranya udah betul kayak gitu. Ini kalian biaya tetapnya 55.000, betul? Ya, sip, lanjutkan. Sip, lanjutkan, tinggal dihitung. Ini HP siapa ini? Pak. Hati-hati hilang. Iya, betul. Gimana ini gimana? Sudah semua? Coba lihat. 21, 15, 21, 15. Udah ini yang tadi ya. Udah sip, berarti tinggal di udah sip. Nanti tinggal presentasi. Mana? Nah, sok silahkan salin di situ. Tulis.
Kurang lebih masih ada waktu 30 menit lagi sebelum kita pelajarannya berakhir. Ini harus sudah selesai dalam waktu 6 menit lagi ya. Gimana? 300.000. Atau tulis nol-nolnya. Nggak, udah ditulis memang. Ya, udah ya. Pas itu 300.000 pas. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya. Cek. Yang ini udah beres, yang ini gimana? Oke, itu lagi dihitung. Tenang Andra, sabar. Gimana ini? Udah sejauh mana hitungannya? Oh, satu lagi ya. Oh, ini udah beres, sip. Berarti 2 kelompok udah beres, sudah selesai ya. Sekarang waktunya presentasi ya, kita akan presentasi. Jadi yang perlu kalian sampaikan, di sini, kalian jelaskan di LK terakhir. Di yang sini, ini jadi bahan presentasi kalian. Dari awal sampai dengan akhir kalian sebutkan ya. Nanti akan Bapak tanya-tanya ya. Siapa yang mau duluan? Yang udah selesai itu kelompok 1 dan kelompok 4. Satu dulu. Oke, silakan ke depan kelompok 1. Semua aja. Biar nanti bisa diskusi, jawab pertanyaan dari Bapak bareng-bareng. Yang lainnya sambil mengerjakan bisa sambil memperhatikan supaya kalian tahu juga ya cara hitung dari setiap. Kenapa temboknya? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Ya. Total biaya tetap 25.000. Total biaya tidak tetap 49.000. Harga pokok produksi per unit 49.000. Harga jual per unit 60.000. Ini kalian udah beres? Titik kipas per unit 5. Titik kipas dalam rupiah 300.000. Oke. Tadi kelompok 1 udah selesai menyampaikannya. Tadi berapa BEP-nya? Yang rupiahnya? 300.000. BEP unitnya? 5. Kalau HPP per unitnya berapa? 49. Fixed cost-nya berapa? 60. Oke, 60.000.
Berarti kalian harus menjual sebanyak 5 produk. Salah dulu gaya 55. Coba lihat yang itu mana? Oke, sip. Jadi kalian harus menjual sebanyak 5 produk dan atau menerima uang sebanyak 300.000 supaya bisa dianggap balik modal ya. Modal di sini yang maksud itu variable cost dan fixed cost itu tuh. Bapak mau nanya nih ya. Kalau menurut kelompok 1 untuk produk hasil kalian nih dengan harga berapa harga jualnya? 60.000. Kelompok lain kira-kira nih, kalau produk kelompok 1 yang ini dijual dengan harga 60.000, udah sesuai belum menurut kalian? Ini survei harga pasar aja ya, berdasarkan kemampuan siswa yang ada di sini. Gimana? Menurut kelompok 3 kemahalan. Kalau menurut kelompok 2 gimana? Kelompok Pandu gimana? Kelompok Pandu? Produk kelompok 1 harganya 60.000, kemahalan tidak atau terlalu murah? Menurut saya kemahalan ya. Yang ini nih, yang ini nih. Tapi tergantung target pasar, Pak. Tergantung target pasarnya. Oke. Kalau kelompok 4 gimana pendapatnya kelompok 4? Mahal. Kira-kira nih, menurut kelompok yang mengatakan mahal nih, tadi kelompok 3 sama kelompok 4. Kira-kira harga yang cocok berapa? 30.000. 30 sampai 40. Oke, 50 40 ya, 40 sampai 50. Tadi menurut Pandu gimana? Menyimak nggak? Kemahalan. Cuma tadi ada penjelasan lebih lanjutnya. Tergantung target pasarnya. Oke. Kalau gini, Bapak mau nanya lagi. Itu harganya udah real atau ada yang dibesar-besarin? Real. Artinya kalian nanti dalam menjual produknya harus bisa menyesuaikan dengan siapa target pasarnya. Jadi kalian ketika menjual harus bisa masuk tuh ke target pasar yang sesuai produk kalian. Jadi yang bikin mahal? Oke. Oke, siap. Nanti itu harganya perlu dievaluasi lagi ya berdasarkan masukan-masukan dari teman-temannya. Oke, siap. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan berikan tepuk tangan dulu. Silakan, terima kasih Eka, Dina, Lucy, dan udah kan tadi? Itu pertanyaan. Icem, silakan dulu. Oh, ditutup dulu nggak? Sekian. Selanjutnya, mau kelompok 4? Boleh. Ini gimana kelompok 2 dan 3 udah beres belum? Udah. Sok, yang tertib perhitungannya. Kenapa? Udah, jangan dibuletin dulu aja. 4,5 aja. Ini cara mudahnya 4,5 dikali harga jual. Itu harus ingat. Oke. Yang lainnya silakan perhatikan kelompok 2 itu produknya yang kelompok 4 itu produknya yang ini ya. Silakan. Agak sebelah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerajinan perhitungan dari hasil karya kami. Ya, langsung. Total biaya tetapnya 15.000, total biaya tidak tetapnya 45.000, KPP per unitnya 15.000, harga jual per unitnya 21.000. Sedikit kas
Udah kayak gitu, dibagi. Dikali. Oke, tadi sudah menyimak harga jualnya berapa? 21.000 ya, pas? Nah, kita evaluasi lagi ya. Ini hiasan ya. Hiasan apa ini? Botol pakai jerami. Pakai jerami. Kira-kira siapa aja orang yang menyukai produk kayak gini? Makna estetik. Yang namanya estetik. Oke. Berarti cocoknya disimpan bisa di rumah. Selain di rumah di mana lagi? Bisa, tapi di WC yang estetik itu bisa. Di mana? Di sekolah bisa. Iya, ada WC yang menganut konsep estetik itu ada. Di rumah, di sekolah, terus di mana lagi? Di ruang kerja, Pak, ya. Tuh, di kafe, di ruang kerja bisa ya. Nah, sekarang kita tanya ke kelompok 1. Kelompok 1 gimana ini? 21.000 menurut kalian? Untuk berapa? Anak per unit. Ini ada tulisan. Kelompok 2 gimana kelompok 2? 21.000 kelompok 2. Apakah motifnya berbeda? Ada 21 tuh motifnya sama atau beda atau gimana? Ayo motif nama dibedakan, cuma ayo nanti bahan nama eta kene yang dibeda-bedakan. Apa beda masih geser kene? Itu apakah kerumitan mempengaruhi pada harga? Yes. Jadi maksudnya gini, kan variannya gini yuk, variannya itu banyak, ada beberapa varian, ada mungkin dari segi pembuatan ada yang susah, ada yang mudah. Nah itu harganya sama nggak? Sama, oke. Kelompok 3, gimana kelompok 3? Pas, 21 pas. Oh. Bisa custom jadi Andra gitu. Berarti bisa custom ya? Bisa. Kalau Andra berarti harus beli berapa? Andra 5 ya. 5 kali 21. Oke. Nah, seperti itu ya. Itu beberapa masukan dari teman-teman kelompok 4. Silakan dievaluasi bersama kelompoknya dan berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Silakan Ayu, Dinda, Iya sama Paujan turun. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok mana dulu? 2 atau? Boleh, silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 itu yang ini ya. Silakan. Agak keras ya suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok 3 akan mempresentasikan total biaya tetap 68.000, total biaya tidak tetap 68.000, dia 12.000, HP jual unit 49.000, titik impas unit 4,5, titik impas 220.500. Tadi harga jualnya berapa? 49.000. 49.000. Kelompok 3 yang ini ya. Ini tuh cermin. Tengahnya itu cermin. Ya, ada kacanya. 49.000. Gimana kelompok 1? Ada masukan dari segi harganya?
Harganya kagok katanya. Bulatkan ke berapa? 50 misalkan. Oke. Nanti Bapak sampaikan. Oke. Ya udah. Itu ukurannya segimana katanya? 30 cm. 30 cm, lumayan. Sepenggaris. Ini keramik besar. Ya, diameternya 30. Gimana dari kelompok 2? Dari kelompok 2 bagaimana? Tentang harga dari ini seharga 49.000. Ada pertanyaan atau masukan dari segi harga ataupun yang lainnya? Worth it tuh. Oke. Dari kelompok 4? Cukup. Berarti harganya sesuai ya. Nah, menurut kalian ya, tadi ada masukan dari kelompok 1 terkait harga. Kelompok 1 yang tadi 49 teh yang dibulatin ya. Nah, 49 dibulatkan ke 50. Gitu di. Menurut kalian gimana tuh? Tanggapan kalian? Alasannya ada alasan tertentu? Oke. Karena hasil hitungannya segitu. Tapi kalau mau dinaikin berarti harga untungnya bakal lebih besar. Iya. Kalau diturunin bakal lebih sedikit. Oke. Siap. Ya udah, siap. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tutup. Ya, tutup dulu. Ya, siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Yani, Yuni, Travis, dan Andra. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 hiasan dinding ya. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil pengadaan tadi. Jadi gimana? Jadi hasil perhitungan kami mengenai BRP Tanja, uraiannya bisa dibacakan oleh Ciko. Yang penting udah bicara. Silakan. Total biaya tetap 378.000, total biaya tidak tetap 100.000, HPP per unit 20.000, harga jual per unit 25.000, titik impas per unit 76 unit, titik impas Rp1.890.000. Oke, mantap. Modalnya berapa tadi? Fix cost-nya? Ini Berapa? 8. Kalian untungnya 5.000 ya. Iya. Sedikit. Oke. Siap. Nanti hitungan yang BP unitnya dihitung lagi ya. BP rupiahnya. Nah, tadi hasil hitungannya ini harganya 75.000 ya. Tuh. 25.000. Ini 25.000. Harga jualnya. Gimana kelompok 1 dari segi harga ataupun dari yang lainnya? kita jual Per satu kotak segi berapa itu? Segi 6. kayunya udah pakai kayu jati ya kebetulan. Oh, itu terbaik, Kak. Oke. Berarti dari kelompok 1 mahal katanya, dari kelompok 3 terlalu mahal.
Segala gitu pokoknya nama. Kebetulan juga Dari kelompok 4 gimana? Oke, berarti itu beberapa masukan dari teman-teman kalian. Silakan tutup dan silakan kembali ya. Tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arlin, Andrian, Syifa dan Pandu ya. Oke, semua sudah presentasi ya. Masih ada waktu 10 menit untuk penutupan ya. Tadi kita mulai jam 13:10 ya kurang lebihnya ya. Berarti kita sampai 14:40. Nah, tadi semua sudah presentasi ke depan satu kelompok demi kelompok yang lain. Beberapa masukan dari kelompok lain ada yang mengatakan harganya lebih mahal, terlalu mahal. Kalau bisa lebih murah lagi. Terus ada yang bertanya tentang varian apakah berbeda atau sama dari segi harganya dan lain-lainnya ya. Yang perlu diingat tadi masukan dari Pandu nih ke kelompoknya siapa ya tadi? Yang terkait target pasar. Jadi gini, dalam menentukan harga jual, ini masuk kesimpulan ya, kita simpulkan. Ini kan terkait break even point. Break even point untuk mencarinya itu salah satunya adalah menggunakan atau mencari harga jual dulu ya. Dalam mencari harga jual, dalam menentukan harga jual, kita harus bisa menyesuaikan dengan target pasar kita. Kalau misalnya nih, harga yang kalian hasil hitungnya itu terlalu mahal, misalkan masukan dari tadi teman-temannya itu terlalu mahal, artinya harus ada beberapa yang disesuaikan. Misalkan dari segi biaya bahan bakunya, dari variable cost-nya diturunkan, atau dari segi fixed cost-nya, misalkan biaya tenaga kerja atau biaya yang lainnya, atau biaya variabelnya cari bahan yang lebih murah supaya bisa masuk ke target pasar yang sesuai harapan kalian. Itu kecuali kalau memang target pasar kalian yang memang ada di atas. Itu ya. Contohnya gini, misalkan kalau HP misalkan, HP itu spesifikasinya beda-beda kan ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah ya. Yang di atas itu bukan menjadi target pasar untuk orang-orang yang masih kebutuhannya atau baik dari penghasilannya itu masih di bawah. Itu. Jadi itu bukan target pasarnya, tapi menargetkan orang-orang yang memang kebutuhannya tinggi, kebutuhan akan spek yang tingginya itu butuh banget gitu. Nah, itu punya target pasarnya masing-masing. Jadi kalau mau menentukan dengan harga sekian yang tinggi gitu, itu nggak masalah karena disesuaikan dengan target pasarnya. Sama kayak produk kalian, ini harus bisa disesuaikan. Selanjutnya, terkait break even point, BEP-nya. Tadi beberapa di antara kalian sudah bisa menghitung break even point-nya. Ada yang unit, ada yang rupiah ya. Di situ kalian bisa melihat berapa unit atau berapa rupiah yang harus dijual supaya bisa menutupi modal mulai dari fixed cost sampai variable cost-nya. Gitu. Ini hitungan yang sesuai dengan kenyataannya ya. Jadi kalian bisa memperkirakan berapa nih target yang harus kita capai setiap penjualannya. Seperti itu. Bapak mau nanya ke tadi yang produksinya lebih dari satu siapa, kelompok mana? Yang di halaman berapa produknya? Yang diproduksinya? Dari variable cost yang di perhitungan HPP per unit. biaya tetap sebesar 378.000. Lima ya. Nah, itu kan 5 unit dari bahan-bahan tersebut. Kalau di BEP unitnya berapa? BEP unitnya berapa? BEP unit yang unit ini nih. Coba nanti hitung lagi ya. Kalau betul 76, jadi gini. Tadi pemproduksinya sebanyak 5. BEP-nya 76. 76, jadi setiap kali produksi anggap aja satu hari itu memproduksi sebanyak 5. Supaya bisa mencapai 76 berarti butuh berapa hari itu? 76 dibagi 5. Berapa?
kurang lebih sekitar 15 hari baru bisa mencapai BEP. Nah, dari hitungan ini bisa kita ketahui juga berapa lama kita bakal balik modal nih. Berapa hari balik modalnya. Nah, kurang lebih dari hitungan ini bisa didapatkan juga. Seperti itu kesimpulannya ya. Bapak coba ingat lagi nih. Langkah pertama untuk menghitung BEP ngapain dulu? Menentukan total biaya tetap. Biaya tetap dan tidak tetap. Lalu selanjutnya? HPP per unit. HPP per unit. Selanjutnya? Laba. Laba, harga jual. Lalu Titik impas. baru bisa menghitung titik impasnya. Nah, seperti itu perhitungan titik impas ya, supaya bisa kita tak ketahui targetnya berapa, termasuk harga jual di sana terlihat. Ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Tapi sebelum tutup nanti ada quiz dulu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya. Mari kita lihat slide selanjutnya dulu. Nih, ini hal-hal yang udah kita lalui ya. Tadi kita sudah presentasi juga. Tadi kita sudah refleksi dan kesimpulan juga ya. Apa yang belum kita lakukan adalah ini. Waktunya kita menguji pengetahuan kalian. Oh my god. Kita buka Kahoot lagi. Silakan kalian buka browser Chrome ya, pakai Chrome biar lancar. Kemudian ketikkan Kahoot, K-A-H-O-O-T. Nanti pinnya dibaruin lagi. Ini Bapak bikin lagi pinnya. Soalnya yang tadi pasti nggak akan berfungsi. Kahoot it. Ya. Sebentar, Bapak stop share dulu biar ke Zoom-nya juga nyampe. Kenapa? Ini bukan. Ya, tunggu sebentar ya. Itu dokter galau. Nah, siap. Kalau pakai ini suka apa nih? Itu pinnya. Gas. Bikin pindah. Lepas. Nicknya. Sipol. Baru ada 1, 2, 3. Ih, monyet. Jangan ngata-ngatain oh. Ya itu ada logonya, ada avatarnya lah. Iya, itu nih ngajak lagi itu. Pandu McKenzie. Nanti soalnya bakal ada muncul di HP kalian ya. Kalau yang sekarang udah Bapak setting supaya muncul di HP kalian. Ini yang hadir tadi ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16. Ini baru 10. 6 orang lagi, siapa 6 orang lagi? Donald Trapis? Gak bawa HP-nya? Bagaimana ya? Ya sudah, nggak apa-apa, nanti kita susulan. Yang Yuni gimana? Gak bisa? Gak apa-apa, nanti susulan. Berarti 2. Terus siapa lagi yang belum? 2 lagi siapa? Dinda? Belum? Kenapa? Ini kan luar. Oke, udah nggak apa. Siapa lagi yang belum? Kenapa? Berarti 1, 2, 3. Oke, siap. Kita mulai ya. Siap. Kita mulai. Masing-masing soal 1 menit. 1, 2, dan 3. Belum. Ada di HP kalian? Kamu pas sabar. Koneksinya mohon diperhatikan.
internetnya itu. Ini mami. Tunggu aja, tunggu. Tapi nilai nanti. Semenit dah. Santai. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Wah, udah dimulai ya, Yan. Itu mah kuisis. Nanti aja nanti, susulan. Ya, nanti. Ya udah, so. Udah. Kita lihat. Yang betul adalah yang kuning ya. Selanjutnya. Ya. Posisi pertama. Eka Chan. Nomor 2. Jangan nunggu jawaban orang lain. Sengaja biar lama. Yaudah kita. 11 orang menjawab benar. Ada 2 orang yang salah ya. Kita lihat. Wede. Selanjutnya. Yang tadi. Variabel cos. Ya. Ayo, baru 10 orang yang menjawab. Satu orang lagi yang belum menjawab. Siapa satu lagi yang belum jawab? Mantap. Andrian Tamfan has a streak with 3 correct. 3 kali betul berturut-turut. Keempat. Ayo, yang ditanyanya harga jualnya. Baru 9 orang. Ayo, mana lagi? 10. 11 orang. Siapa lagi yang belum? Kita lihat peringkatnya. Soal terakhir. Ya, kecepatan menjawab. Hitung dong, ini waktunya masih lama. Baru ada 5 orang menjawab.
Sudah 9. Nah, udah 11 orang menjawab ya. Kita lihat. Yang benar cuma 1 orang. Kita lihat podium pertama. Widih, Cep. Oh, ketiga itu. Pandu kedua. Eka pertama ya. Lengkapnya coba. Seperti itu hasilnya ya. Atau back to podium. Gitu ya. Hasilnya. Oke, kita tutup aja. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita udah selesaikan. Minggu depan hari ini kita udah menghitungkan ya. Minggu depan kita akan masuk ke tahap media promosi ya. Minggu depan kita membahas tentang media promosi. Maka dari itu sebelum kalian masuk ke minggu depan kalian ke study tour ya. Mantap kali. Berarti 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi di kelas tentang media promosi. Kalian baca dulu bukunya, nanti kita akan belajar dari sana ya. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Dan jaga terus kesehatan kalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kursinya rapihkan lagi ya. Kursinya rapikan kembali, sesuaikan dengan sebelumnya. Lembarannya kalian bawa. Silakan kembali ke kelas kalian. Kursinya Ayu, kelompok Ayu silakan kembalikan. Ya, sama-sama. Bawa aja. Hati-hati ada yang ketinggalan, jangan sampai. Ya, nanti aja.